Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Musrenbangwil. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen, Barlingmascakep, di Pendopo, Kabumian. Musrenbangwil Barlingmascakep turut dihadiri oleh kepala daerah dari masing-masing wilayah, perwakilan anggota DPRD Provinsi Kabupaten, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa dan unsur BUMD BUMN, serta dari berbagai ormas. Kegiatan ini membahas perencanaan program dari pemerintah provinsi yang diselaraskan dengan pemerintah daerah. Banyak persoalan yang dibahas untuk selanjutnya dimasukkan dalam program prioritas. Misalnya terkait infrastruktur yang banyak dikeluhkan warga. Banyak yang dikeluhkan itu memang masih infrastruktur, pembangunan jalan provinsi atau jembatan. Itu tetap kita tangani, namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Karena untuk bangun jalan rusak sejateng itu butuh 15 triliun rupiah. Anggarannya belum tersedia segitu banyaknya, ujar Ganjar. Ganjar juga menyatakan, arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yakni peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu, Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan terima kasih kepada gubernur dan pemerintah provinsi yang telah banyak memberikan bantuan untuk pembangunan di Kebumen. Khususnya untuk infrastruktur jalan, jembatan, bantuan desa, RTLH, dan lain sebagainya. Kita bersyukur pemerintah provinsi terus memberikan dukungan untuk proses pembangunan di Kebumen, baik itu infrastruktur jalan, bantuan RTLH, BUMDes, LPJU, Jitut, Jides, pengembangan desa, dan lain sebagainya. Totalnya puluhan miliar, ucapnya. Yang patut disyukuri, lanjut Bupati, pada tahun ini akan segera dibangun untuk perbaikan Jalan Daendels dengan anggaran 68 miliar rupiah. Ia pun sudah mendengar kabar baik itu langsung dari Gubernur Ganjar. Alhamdulillah untuk Jalan Daendels, tadi Pak Ganjar bilang mau dibangun tahun ini, tuturnya. Perbaikan ruas jalan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat mengingat kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Kebumen, tambahnya. Pihaknya, lanjut Bupati, juga telah mengusulkan beberapa ruas jalan di Kebumen untuk dapat segera diperbaiki melalui anggaran bantuan provinsi, yakni Jalan Donorojo Kedunguringin. Sebagai akses jalan penghubung ke jalan provinsi, Gombong Ketileng, dan membuka aksesibilitas Desa Kedunguringin Kecamatan Sempor. Peningkatan Jalan Gunung Sari Selogiri, sebagai jalan penghubung antar Kabupaten Kebumen Banjarnegara, melalui Purwanegara. Ruas jalan ini sekaligus membuka aksesibilitas Desa Selogiri dan Gunung Sari, serta peningkatan Jalan Sadangwetan Kedunggong, sebagai jalan penghubung Kabupaten Kebumen Wonosobo melalui Kaliwiro, dan membuka aksesibilitas Desa Kedunggong Kecamatan Sadang. Selanjutnya, pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen sedang dalam proses pengusulan Geopark Kebumen menjadi UNESCO Global Geopark. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar cita-cita kami tercapai, tandasnya. Bupati juga meminta dukungan agar rute Trans Jateng dapat sampai di Kebumen sehingga menghubungkan Geopark Kebumen dengan Borobudur dan lain-lain.
Trans Jateng ini diharapkan dapat mengintegrasikan kawasan wisata Barling Mas Cakep dengan Borobudur yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja termasuk bagi masyarakat miskin. Mengingat wilayah selatan Jawa Tengah merupakan kantong kemiskinan, terang Bupati. Selain infrastruktur, Bupati juga fokus dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ia menyebut, penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen di tahun 2022 cukup baik. Jumlah penduduk miskin turun 1,42% dari 17,83% menjadi 16,41%. Kemiskinan ekstrim secara keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 5,51%. Adapun angka stunting di Kebumen juga mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 2%, dari 14% menjadi 12%.